Baik, shalom, kita mulai. Ya. Tema yang dipilih oleh Pak Filipus hari ini tentang identitas Yesus. Ya. Nanti kita akan dengar penjelasan dari Pak Filipus kenapa milih tema ini. Saudara, dalam hidup ini, ya, apa saja itu perlu identitas. Apa saja. Nah, kata identitas yang sering kita dengar itu pasti soal KTP. Ya. Kalau dalam hidup sehari-hari, KTP itu bukan cuma kartu tanda penduduk, tetapi kartu identitas. Ya. Nah, untuk apa gunanya kata identitas itu? Untuk menunjukkan seseorang atau siapa itu atau apa itu apa, begitu ya. Nah, contoh barang identitas itu sering diberikan dalam bentuk simbol, ya. Contoh air kemasan dalam botol, ya, orang pasti langsung bilang Aqua. Karena Aqua itu adalah air kemasan dalam botol yang pertama diproduksi oleh Pak Tirta, ini orang Tegal, tahun 74. Nah, sebelum itu tidak ada orang di Indonesia ini jual air minum. Sebab air minum itu bisa dimasak sendiri. Nah, kenapa tahun 74 air kemasan dalam botol itu baru ada? Waktu itu Indonesia terpilih menjadi negara, ya, tempat pertemuan semua, ya. Bisa di mute nggak? Tolong itu yang di mana ini lapas besi, ya. Bisa di mute, tolong, ya. Oke, sudah. Nah, ada konferensi pariwisata internasional namanya PATA. Ya, saya lupa singkatannya apa. Nah, waktu itu salah satu persyaratan untuk bisa menerima delegasi internasional dalam pertemuan, ya, para pengusaha pariwisata dunia ini, maka mereka minta air minumnya harus steril. Ya, ringkas cerita, saya nggak tahu bagaimana zaman Pak Harto dulu. Nah, terus Pak Tirta ini yang menjawab dan memproduksi air kemasan pertama dalam botol. Namanya Aqua. Ya. Nah, saudara, Aqua itu memang artinya air. Kalau dalam bahasa Latinnya, ya, itu air. Ya. Setelah itu muncul produksi air kemasan dalam botol dalam merek-merek yang lain. Bahkan sampai hari ini, ya, sudah 50 tahun air kemasan itu ada produksinya macam-macam. Mereknya macam-macam. Tapi identitas Aqua, air mineral, air kemasan ini, ternyata itu jadi nama. Ya, umum ini, tapi tidak semuanya. Ya, tidak semuanya. Umum. Kalau kita melihat, ya, ada orang, aku mau beli Aqua, tapi yang le mineral. Ngerti nggak istilah itu? Jadi identitas air mineral atau air kemasan dalam botol itu nggak bisa keluar, nggak bisa lepas dari yang merek pertama itu ada, yaitu Aqua. Dulu, ya, pertama kali ada pasta gigi di Indonesia, di Nusantara, itu dibawa oleh orang Eropa, ya. Dan merek pertama pasta gigi yang masuk ke Indonesia itu mereknya Odol. Nah, saudara, ternyata kita menemukan identitas pasta gigi itu, mereknya Odol, sehingga kalau kita ke toko,
Ya sekarang sudah mulai ada perubahan. Maka orang bilang, mau beli odol yang Pepsodent. Mau beli odol yang Colgate. Nah padahal odol itu bukan pasta gigi. Tapi identitasnya, oh Gunung Sumbing ya, Gunung Sugi baru bergabung. Identitasnya. Padahal bukan itu. Tapi berkembangnya waktu, maka produksi pasta gigi pertama saya nggak tahu pertama atau keberapa. Namanya Pepsodent. Ya, merek pertama itu Pepsodent. Nah, akhirnya sama. Semua disebut odol, sebut Pepsodent, sebut Aqua. Nah, itu identitas. Sehingga orang itu tahu. Nah, KTP kita itu menunjukkan identitas kita. Di situ ada foto, di situ ada nama, di situ ada tempat lahir, tanggal lahir, dan seterusnya. Di situ ada kolom agama, walaupun ini nggak penting. Lalu ada NIK, nomor induk kependidikan. Itu penting sekali, menunjukkan identitas. Ya, bahkan maaf, ada ya hewan-hewan peliharaan seperti anjing contohnya, ya diberi identitas, diberi nomor supaya tahu. Ya, oh ya tadi dari LP mana itu menyebutkan bahwa semua pompa air, penyedot air itu pasti Sanyo. Oh dari Ambarawa. Iya. Nah padahal Sanyo itu merek. Tapi menjadi identitas. Nah saudara, hari ini kita akan belajar. Identitas Yesus. Itu akan dikenal lewat murid-muridnya. Saya ulangi, identitas Yesus yang kita pelajari hari ini, itu akan dikenal oleh dunia lewat murid-muridnya. Kita lihat ayat ini. Yohanes 13, ayat 34 dan 35. Woi, dari Semar, Suralaya, jauh, Ishak, lama nih papa nggak ketemu kamu. Ya, identitas kita warga surga. Betul. Ya. Tapi lebih daripada itu, karakter kita yang menunjukkan. Nah, ini identitas. Ya, oh dari Lembang bilang, oh baru tahu. Odol itu ternyata merek. Kirain bahasa Sunda. Bukan. Itu merek buatan Jerman. Waktu itu ya yang dibawa masuk pertama kali ke Indonesia. Aku memberikan perintah baru kepada kamu. Ya, salah 3 hadir. Yaitu supaya kamu saling mengasihi. Ini identitas yang Yesus miliki dan itu diberikan kepada kita anak-anaknya, murid-muridnya. Aku memberikan perintah baru kepada kamu. Nah, perintah baru inilah identitas kita. Ya. Supaya kamu saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Lah ini identitas Tuhan Yesus. Yaitu mengasihi manusia tanpa syarat, tanpa batas, tanpa embel-embel apapun, murni. Nah perintah itu diberikan kepada kita. Ayat 35. Dengan demikian semua orang akan tahu. Semua orang loh saudara. Semua orang akan tahu. Bahwa kamu adalah murid-muridku. Yaitu ditekankan lagi. Jikalau kamu saling mengasihi. Saudara, inilah identitas Yesus yang akan dikenal oleh seluruh dunia lewat kita, yaitu kasih. Izinkan saya memberikan ilustrasi ini. Kalau suatu hari, oh ya tadi saya bilang nggak tahu ya ada di Tagulandang hadir juga, puji Tuhan. Salaknya masih enak Tagulandang itu.
daerah Sangir ya. Nah, di suatu tempat yang ramai, kita melihat di sebelah kiri kita, kanan kita, depan kita, belakang kita misalnya, ada sekelompok orang. Maaf, saya beritahu begini. Ketika kita menoleh ke kanan, wih, ini pasti orang Hindu ini. Ini pasti orang Hindu. Ya. Kenapa kita tahu kalau itu orang Hindu? Ya dari identitas mereka. Pakaian mereka. Ya, jubah yang mereka pakai. Lalu kita melihat ke depan. Oh, ini pasti Muslim ini. Karena ada identitas yang mereka pakai. Atribut mereka. Kita lihat ke kiri. Wih, ini pasti orang Buddha ini. Dan sebagainya. Bahkan tiap-tiap bangsa di dunia ini ada identitasnya yang kelihatan dari apa yang mereka pakai. Di Indonesia, kita nggak perlu tanya kalau masing-masing suku ini memakai baju tradisional mereka. Ya, karena apa? Dari cara mereka menggunakan atribut atau menggunakan baju tradisional mereka masing-masing, maka kita tahu, oh ini orang Bali, oh ini orang Jawa, oh ini orang Dayak, oh ini orang Papua, oh ini orang Minasa. Kita semua tahu dari identitas mereka. Saya tiap kali 17 Agustus atau 16 dan 17 Agustus selalu menanti selama Pak Jokowi jadi presiden. Pak Jokowi hebat sekali. Setiap tanggal 16 Agustus dan 17 Agustus setiap tahun. Selama kepemimpinan presiden kita ini luar biasa. Selalu menggunakan pakaian adat dari banyak tempat yang dipilih. Nanti 17 Agustus tahun ini pertama kali nanti upacara peringatan kemerdekaan kita akan dilakukan di IKN di Nusantara sana. Nggak tahu ini pakai identitas adat mana? Oh, ada yang komen dari Nabire, kecuali muridnya menyangkal karena takut seperti Petrus, betul. Jadi suatu hari dalam pengadilan Tuhan Yesus di pengadilan Imam Besar Kayafas, kan ada orang-orang yang, loh, aku tahu loh, kamu itu pernah ikut orang yang diadili itu. Petrus nyangkal, enggak, aku enggak pernah kenal dia. Nah, jangan kita menggunakan identitas penyangkalan. Jangan. Oke ya. Nah, menurut Yohanes 13 ayat 34-35 tadi, ternyata saudara, identitas kita bukan tanda salib. Bukan. Identitas kita dikenal sebagai murid Yesus bukan karena kemana-mana bawa Alkitab. Bukan. Identitas kita yang bisa dikenali oleh dunia, kalau kita ini murid-muridnya, karena kita saling mengasihi dengan standar sama seperti Yesus. Tuhan itu telah mengasihi kita. Ini identitas yang sangat dinantikan oleh banyak manusia di dunia. Ini loh, saudara lihat penekanannya ayat 35. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku. Mereka dunia ini tidak boleh mengenali kita sebagai murid Tuhan Yesus karena mereka ngelihat kita masuk ibadah gedung gereja. Jangan. Dunia tidak boleh mengakui kita ini murid Yesus karena mereka melihat ada kalung salib yang kita pakai. Ada gelang salib, anting salib, cincin salib. Jangan. Itu bukan identitas murid Yesus. Identitas kita itu menggambarkan siapa guru kita dan siapa Tuhan kita. Saya ulangi, identitas kita dikenal oleh orang. Itu karena kita mempunyai identitas Yesus dalam hidup kita. Wih, ini luar biasa.
Ada yang kirim bahasa Jawa. Saya ingin baca dulu ya, 34, 35 bahasa Jawa. Izinkan saya. Kowe podo tak wenehi pepakon anyar. Ya kuwi supaya podo tresno tinresnan. Dikaya nggonku nresnanin kowe. Mengkono uga kowe podo tresno tinresnano. Titikane enggonmu. Ya. Titikane itu tanda. Titikane enggonmu podo dadi muridku. Ya kuwi menawa wong kabeh podo nekseni enggonmu tresno tinresnan. Keren ya? Jadi semua orang akan memberi titikane. Bukan karena tanda salib, bukan karena kita bawa Alkitab, bukan karena orang melihat kita masuk gedung gereja. Mereka menyebut, oh itu murid Yesus, bukan. Yaitu kalau kita saling mengasihi. Sama seperti Yesus mengasihi kita. Berarti kita harus cari apa bentuk kasih Yesus kepada kita. Saya ulangi. Oh Cianjur, nggak apa-apa. Baru bergabung ya. Selamat bergabung dari LP Cianjur. Standarnya untuk kita saling mengasihi itu sama seperti Yesus mengasihi kita. Berarti kita harus mencari bagaimana bentuk Tuhan Yesus mengasihi kita. Ini yang luar biasa, saudara. Dari Medan ada komen. Identitas kita sejati adalah mengasihi sesama seperti kasih Kristus. Amin. Ya. Antoni Wijaya, puji Tuhan kamu. Apa itu bentuk kasih Tuhan Yesus mengasihi kita? Kita buka kitab Roma pasal yang kelima. Roma pasal kelima. Filipus, ya coba bukakan Roma 5 mulai ayat 1. Di sini kita akan melihat 3 hal yang luar biasa. Kapan Tuhan mengasihi kita? Ya, Roma 5. Ya, judulnya hal pembenaran. Terima kasih Tuhan, hal pembenaran. Terus naik terus Filipus. Terus naik. Ya. Terus. Salah 3 dir, puji Tuhan pelan-pelan Filipus. Ya. Terus lagi. Nah, mulai ayat 7. Ya, mulai ayat 7. Sebab tidak maaf, saya kecepatan. Ayat 6, mulai ayat 6. Ya, ayat 6. Maaf. Karena waktu kita masih lemah. Coba kita lihat terjemahan lain. Ini loh. Kristus telah mati untuk kita, orang-orang durhaka. Mulai ayat 6 ya. AYT. Sebab ketika kita masih lemah, pada saat yang tepat Kristus mati untuk orang-orang durhaka ini. TSI-nya langsung TSI-nya. Oh, BIS ya bagus. BIS Pak. Ketika kita dalam keadaan tidak berdaya, Kristus mati untuk kita pada waktu yang tepat yang ditentukan oleh Tuhan. Padahal siapa kita? Lihat. Padahal terima kasih Tuhan. Kita ini orang-orang yang jauh dari Tuhan. Saudara perhatikan ini. Jadi waktu Tuhan Yesus mengasihi kita. Kita ini dalam keadaan yang hancur. Yang jauh dari Tuhan. Dalam keadaan tidak berdaya. TSI-nya. Sebelumnya. Manusia sama sekali tidak mampu. Ya.
Saya ulangi tesis, sebelumnya manusia sama sekali tidak mampu melakukan apa-apa untuk menjadi benar di hadapan Tuhan. Nggak mampu, saudara. Tapi justru ketika kita dalam keadaan tidak berdaya seperti itulah, Kristus mati bagi kita. Nah, TSI-nya punya kalimat yang bagus. Walaupun sebelumnya kita selalu memusuhi Tuhan. Wih, ini terjemahan luar biasa. Saya berikan contoh begini. Mudah atau susah, kita mengasihi seseorang yang tiap hari menunjukkan sikap bahwa dia memusuhi kita. Saya ulangi. Mudah atau susah, kita mengasihi seseorang yang jelas-jelas tiap hari orang itu memusuhi kita. Saya percaya nggak ada seorang pun yang mampu seperti itu. Ya Zulfi, susah dari Lembang Jawa, dari New York, memberikan apa itu akronim love. Thank you. Love, ya, dimulai itu artinya L, loyalty, setia. Redefines, ya, apa itu redefines? Apa yang saya cari ya? Setia, love. O-nya, obligasi. Aduh, menyadari betapa berharganya kita ini dipulihkan. V, ya, V-nya itu berharga, kita ini dibarui, disegarkan kembali. E-nya, enthusiasm, ya. Jadi ada dorongan semangat untuk mengasihi. Wah, saya harus foto ini di Facebooknya sebentar ya. Ini tulisan bagus sekali dari Pak Bernard Harstein dari New York. Bentar, saya harus foto. Aduh, tapi gimana ya Filipus? Kalau itu bisa ditayangkan di Zoom, kalimat ini bagus sekali. Sebentar, mana ini? Oh, mana kamera saya? Bentar ya Bernard, terima kasih untuk kiriman yang luar biasa ini. Oke. Tanjung Raja, ya, kasih tonton menyelamatkan. Saya baca, ya, karena dia dari New York pakai bahasa Inggris ya. Love without love, yaitu uraian tadi, kasih tanpa ada kesetiaan, ya, tanpa ada kesadaran, ya, tidak menuntut balas, tanpa ada penilaian, pemulihan, pembaruan, tanpa ada semangat dorongan yang luar biasa, maka kasih itu mana tadi menjadi hawa nafsu, will become wild lust. Oh, bukan cuma hawa nafsu yang liar itu, widespread loophole. Waduh. Jadi nggak ada artinya. Tong kosong gitu ya, selalu menjadi nggak berdaya, lemah, sepi dan tidak punya arti. Love is not to steal and kill and destroy our voice. Kasih itu tidak bisa mencuri, membunuh, menghancurkan cara kita bicara. Ya pasti manis, menyenangkan. Nilai-nilai hidup kita, talenta-talenta kita, mimpi-mimpi kita, ya, keahlian kita, dan lebih penting lagi adalah jiwa kita. In this imperfect world, di dalam dunia yang sedang bengkok ini, there is not a character, ya, can falsely carry love, ya. Dalam masa zaman yang bengkok ini, tidak mungkin ada karakter, ya, yang kacau balau yang menyatakan kasih, nggak mungkin. Tetapi ketika ada kasih yang murni dan karakter yang hebat, maka dunia akan menikmati kasih itu. Ultimately, our love is the long journey of our
of our under construction, character back to the outer. Maaf, ini kok ada sebentar. Jadi puncaknya keseriusan kasih itu memerlukan perjalanan panjang waktu yang akan membuktikan. Dan selama berjalannya waktu itu, Tuhan sedang membangun, mengkonstruksi apa yang Dia sudah kerjakan dalam hidup kita. Tuhan itu kasih. Wah, terima kasih. Tolong difoto itu ya, yang mau ada di screenshot. Oke, saya tunjukkan dulu yang di Instagram. Tolong yang Instagram silakan foto tulisan Pak Bernard Harstein ini. Maaf tadi terjemahan saya kacau balau karena ada beberapa kata yang sulit. Saya belum ngerti terjemahan yang tepat. Tapi saya percaya Tuhan bisa. Saudara akan cari nanti di kamus. Sudah jelas ya? Ayo yang Instagram silakan foto. Baik, kita lanjut. Lagi sekali terima kasih Bernard. Luar biasa tulisanmu ini. Nah, saudara, maka itu kasih itu tidak bisa dipalsukan. Walaupun setan bisa memalsukan kasih dengan las atau hawa nafsu. Hati-hati itu. Woi, ada yang komen. Dahsyat. Terima kasih Brother Bernard. Itu dari Pak Medan, dari Pekanbaru komen. Nah, saudara, lihat ayat yang ke-7, Roma 5. Ayat 7, Roma 5. Terjemahan barunya ya, karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati. Ya. Terus ayat 7. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang. Magelang baru hadir, puji Tuhan. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar. Tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Oke ya? Ayat. Sebab jarang ada orang yang mau mati untuk orang benar. Meskipun mungkin untuk orang yang baik ada orang mau mati. Ayat 8. Ayat 8. Ini loh cara Tuhan Yesus mengasihi kita. Ya, ayat 8. Akan tetapi Tuhan menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Oleh karena Kristus telah mati untuk kita. Kapan Tuhan Yesus mati untuk kita? Ketika kita masih berdosa. Ini cara Tuhan mengasihi kita. TSI-nya langsung. Ya. Tetapi Kristus mati bagi kita. Ketika kita masih hidup sebagai orang berdosa yang memusuhi Tuhan. Demikianlah Tuhan menunjukkan. Demikianlah Tuhan menunjukkan bahwa Dia sangat mengasihi kita. Roh Kudus tolong kami. Bersyukur kepada Tuhan. Kalau pas kita belajar ini, entah di Instagram, entah di Facebook, entah di Zoom, ada saudara yang sedang ikut belajar ini, hatimu mendidih karena sakit hati dan ingin balas dendam pada orang-orang yang merugikan dan menyakiti saudara, yang memfitnah, yang menjelek-jelekkan saudara. Saya berharap kalau ada murid-murid Yesus atau siapa saja yang sedang mendidih karena dendam pada orang-orang tertentu, tahu ya kata mendidih karena dendam. Lihat firman ini.
justru waktu kita dalam kondisi sedang durhaka, sedang jahat, sedang memusuhi Tuhan. Saat itu Tuhan itu menyatakan kasih-Nya kepada kita. Luar biasa. Terima kasih Bapak. Jadi waktu Tuhan Yesus mengasihi kita, justru kita dalam keadaan bejat, hancur, najis. Nah, kasih yang seperti ini yang Tuhan ingin kita bagikan kepada semua orang. Ini yang kita harus tahu dalam hidup kita. Ayo kita sungguh-sungguh melihat itu. Jelas ya? Supaya Tuhan tetap nyata. Oh ini Sarbin. Oh masih terputus ya terjemahanmu Sarbin? Ya nanti dibaca kalau sudah lengkap. FIA-nya Filipus ayat 8. FIA-nya. Ayat 8 kita lihat. Tetapi Tuhan menunjukkan kasih-Nya yang besar kepada kita dengan mengutus Kristus supaya mati untuk kita pada waktu kita hidup dalam dosa. Identitas Tuhan Yesus dituliskan sehebat ini. Oh, VMD-nya. Mau baca yang mana? VMD ya, Filipus. Ya, saya baca ya. Tetapi Kristus mati untuk kita. Ketika kita masih berdosa. Dengan jalan itu Tuhan telah menunjukkan bahwa Ia sangat mengasihi kita. Jadi, kalau saya simpulkan, manusia itu sangat mudah. Manusia sangat mampu. Manusia akan selalu menunjukkan kasih kepada orang-orang yang baik kepada kita. Manusia sangat mampu menyatakan kasih. Oh, Sidoarjo harus keluar. Oh, Tuhan menolong. Tuhan, lindungi anak-anakmu, bagaimana caranya mereka bisa punya ruangan khusus kalau ibadah tidak terganggu. Tuhan tolong. Berkat-Mu atas saudara kami dari LP Sidoarjo. Jadi semua kita itu sangat mampu. Dan otomatis kita menyatakan kasih kita kepada orang-orang yang baik kepada kita. Yang manis-manis ngomongnya. Yang suka beri hadiah, beri uang kepada kita. Nah itu semuanya bisa. Tapi justru identitas Tuhan Yesus. Ketika Dia mengasihi saudara dan saya. Kita dalam kondisi penjahat, bajingan. Ngeri sekali. Nah ini yang dunia harus tahu. Maka itu identitas Yesus. Karena Dia sudah ada di surga. Dia belum balik lagi ke dunia nanti. Maka dunia tidak akan melihat identitas Yesus secara pribadi Yesus. Maka dunia akan melihat identitas Yesus lewat kita. Yaitu jikalau kita saling mengasihi. Tuhan berharap semua kita tidak boleh. Ada yang berkata, Tuhan saya nggak bisa. Jangan Anda berkata begitu. Oh Pak Pendeta, dan kita lain bergabung juga. Karena kalau saudara gagal mengasihi seperti Tuhan Yesus mengasihi, berarti dunia akan gagal mengenal
Tuhan Yesus, dunia akan gagal. Saya beri kesaksian. Kemarin malam saya harus ke suatu tempat, ya, di daerah Cempaka Baru, Cempaka Putih. Saya belum pernah ke daerah itu. Ternyata masuk ke lorong-lorong yang cukup sempit. Nah, di situ saya harus ketemu satu keluarga Pak Saragi, ya, keluarga cukup besar. Nah, tanggal 8 Januari yang lalu, anak sulung mereka dipanggil Tuhan. Masih dalam pelayanan yang luar biasa. Nah, dalam perjalanan menuju ke sana, saya naik taksi. Seperti saudara sering dengar saya bersaksi. Kalau saya naik taksi, saya selalu minta Tuhan ketemukan dengan pribadi yang memerlukan Tuhan. Ya, akhirnya saya dapat taksi. Begitu saya naik, saya selalu kebiasaan saya. Ya, maafin ya, jangan tersinggung. Orang pelit kalau naik taksi yang dilihat dulu argonya. Maaf. Kalau saya tidak. Tiap kali saya naik taksi, yang saya lihat nama pengemudinya itu siapa, saya pasti akan bicara. Atau kalau saya naik Grab yang nggak ada identitas namanya, saya pasti tanya dulu, siapa namamu? Nah, saya baca namanya itu unik, Nick NIC spasi ya Carter Indo. Ini nama kok unik sekali. Tapi bukan soal nama. Begitu saya buka pintu taksi, saya duduk. Langsung Roh Kudus berbicara. Ini anak yatim piatu. Wah, saya tahu sudah maksud Tuhan apa. Ternyata dia juga sulit, nggak tahu ke daerah itu. Akhirnya kami kesasar. Ya, saya dari Taman Anggrek, mau Taman Anggrek. Mau ke daerah itu, bisa kesasar ke daerah Glodok, ke stasiun kota. Nah, ini kebiasaan saya. Saya nggak pernah marah kalau naik taksi dan supirnya kesasar. Saya nggak marah. Padahal sudah pakai Google itu, Google Map. Ya, oke lah. Nah, saudara, buat saya makin bersyukur karena jadi panjang perjalanannya. Nah, buat orang pelit, wah, kan argonya tinggi. Saya nggak mikir argo. Saudara tahu? Begitu saya tanya, namamu kok unik sekali. Nggak tahu itu, ayah saya memberikan itu. Nah, terus saya tanya, ayahmu kemana? Meninggal, Pak. Nah, terus saya cerita soal kehidupan. Wih, saudara, dia mengalami zaman Tuhan yang luar biasa. Akhirnya makin jauh, saya sampai telepon ke rumah yang kami akan tuju. Wah, salah, Pak. Itu arahnya kebalikan sekali. Oke, nggak apa-apa kalau gitu. Saya minta kalau gitu, kirim lokasinya. Nah, setelah dapat lokasi itu, saya sampai Glodok ini, baru kami tahu arahnya. Tapi ini ngalami zaman Tuhan. Ringkas cerita, sebelum saya turun ke tempat itu sempit. Jadi waktu dia harus putar balik, nggak bisa, harus mundur. Yang karena gang sempit. Akhirnya dia manggil saya papa. Karena memang dia yatim piatu. Pak, boleh nggak saya belajar mengenal agama papa? Saya bilang, jangan. Kamu jangan menjadi orang Kristen. Jangan nih. Tapi papa akan ajari kamu arti kehidupan ini. Nah, setelah sampai, saya mikir dua hal. Wah, ini kalau di daerah sempit begini, cari taksi lagi untuk balik, akan kesulitan. Nah, karena keluarga ini masih nunggu satu anak yang lagi belum datang, lalu saya WA Nick ini. Nick, nanti kalau papa perlu kamu untuk jemput, bisa nggak? Oh, bisa, Pak. Tapi yang mudah-mudahan saya nggak terlalu jauh dari jarak tempat itu. Ya, kita lihat nanti. Akhirnya cerita semuanya. Saya berdoa, sampaikan firman.
Karena menghibur keluarga yang sedang berduka ini, apalagi ayah ibunya yang meninggal ini, aduh. Karena ternyata buat orang Batak ada adat yang aneh sekali. Begini adatnya orang Batak, salah satunya. Kalau sampai ada orang tua mengubur anaknya, maka istilah adat Batak, orang tua ini makan anak itu. Wih, saya kaget. Masa ada adat sesadis itu? Jadi mereka merasa bersalah. Nanti keluarga besar kami mengatakan kamu orang tua makan anakmu sendiri. Di situ saya sampaikan firman Tuhan lagi untuk menghibur mereka. Sambil saya sharing begitu, saya lihat WA-nya Nick masuk. Dia ada di Plaza Indonesia. Ya nggak terlalu jauh juga. Saya tanya, kira-kira kalau kamu nyampe sini berapa menit? Dia jawab 20 menit ini sambil saya sharing ini. Oh, saya bilang sudah mau selesai kok. Bisa, kalau kamu 20 menit bisa. Nah, salah satu anak dari keluarga ini tanya, Bapak rasanya lagi perlu kendaraan. Iya. Nanti kami antar, nggak usah. Nah, lu nggak apa-apa. Terus saya cerita tentang Nick ini. Keluarga ini kaget. Hah? Segampang itu, Pak. Itu dia. Ya, akhirnya ada kesempatan untuk Nick ini sampai dan saya undang masuk supir taksi. Dan keluarga ini istilahnya menginterogasi Nick. Bagaimana? Hanya waktu yang singkat Nick bisa mengalami kasih Tuhan. Sampai Nick bisa ingin belajar mengenal Tuhan itu. Pati, selamat bergabung Pati. Ya walaupun terlambat gak apa-apa. Saudara, Nick datang ke tengah-tengah keluarga Saragi. Wow, Nick diwawancara. Termasuk ada anak yang dari Jerman juga karena pakai Zoom kami. Kasih Tuhan luar biasa. Saudara, keluarga ini kaget akan kesaksian Nick ini. Ya akhirnya saya balik lagi dengan Nick. Tadi pagi saya bangun, saya buka WA saya, Nick ini sudah nyapa. Saya bilang senang sekali. Kemarin itu bisa ketemu papa seperti itu. Ya udah. Nah sudah, saya turun taksi kemarin, saya naik lift. Nah, ada seorang yang saya nggak kenal. Kembali dalamnya cuma kami berdua, namanya Dani. Kembali Roh Kudus ingatkan tentang sesuatu. Saya minta nomor HP-nya. Nah, setelah saya sampai, saya WA. Saya ceritakan apa yang saya alami. Ternyata betul. Dani ini pun ditinggal ayahnya sejak dia kelas 2 SD. Saudara, gampang menyatakan kasih. Itulah identitas kita. Maka itu kita nggak boleh hanya mengasihi orang-orang yang baik saja. Justru orang-orang yang jahat itu. Yang menjengkelkan kita. Ingat tuh tadi. Ketika kita sedang memusuhi Tuhan. Itu ayat bagus sekali. Di saat itulah Tuhan Yesus mati untuk kita. Yang memusuhi dia. Wih, ini hebat sekali. Sedang kita jadi musuhnya. Maka itu saudara, dunia mencari, membutuhkan identitas ini. Supaya dunia tahu bahwa kita ini murid-muridnya. Oh, ada yang komen dari Medan. Hidup Papa Daniel memiliki frekuensi dan dinamika kasih Tuhan. Magnet Kristus ada di dalamnya. Di Medan saya memperhatikan Papa Daniel sangat berarti, berbeda. Puji Tuhan itulah, karena memang ada kasih itu. Puji Tuhan untuk itu. Jelas ya? Maka itu mulai hari ini saudara. Siapapun kita, baik kita yang sedang di luar, maupun saudara yang sedang di dalam, warga binaan, ayo kita tunjukkan kasih itu. Anak-anak saya, warga binaan, dimanapun kalian berada.
Kalau ada teman-temanmu yang satu sel, satu kamar, menjengkelkan. Disitulah kesempatan identitas Yesus nyata di hidup kita. Semua kita. Oh, ada yang kirim dari Lembang. Betul ini ayat. Lukas 6:33. Sebab jikalau kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kamu, adalah apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun berbuat demikian. Oh, terima kasih Uji untuk ayat ini. Lukas 6:33. Saya baca lagi ya. Sebab jikalau kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepadamu, apakah jasamu? Karena orang-orang berdosa pun berbuat demikian. TSI-nya Filipus, coba ayat ini. TSI-nya. Atau kalau kamu berbuat baik hanya kepada orang yang berbuat baik kepadamu, jangan harap Tuhan akan memberkatimu. Wih, ada tambahan ini. Atas perbuatan baikmu itu. Karena orang-orang berdosa pun melakukan hal yang sama. Wah, TSI-nya ada tambahan. Ya, saya ulangi lagi. Atau kalau kamu berbuat baik hanya kepada orang yang berbuat baik kepadamu, jangan harap Tuhan akan memberkatimu atas perbuatan baikmu itu. Karena orang-orang berdosa pun melakukan hal yang sama. Oh, terima kasih terjemahan sederhana Indonesia ini. Ya, menguatkan kita semuanya. Puji Tuhan. Ini ada yang kirim bahasa Jawa. Ya, untuk Lukas 6 ini. Lan meneh menawa kowe padha gawe becik marang wong sing beciki kowe, geneo kowe ngarep-arep ganjaran. Woi, terjemahan bahasa Jawanya ada tambahan, geneo kowe ngarep-arep ganjaran. Wong dosa rak iya padha tumindak mengkono. Orang berdosa pun berbuat seperti itu. Ini saudara yang kita harus perhatikan baik-baik dalam hidup kita. Nyatakan kasih itu. Dunia, dari Swasiu Tidore, ya selalu semangat. Ada Tidore, LP Tidore, selalu semangat mendengarkan firman Tuhan. Puji Tuhan. Nah, ini LP diwajibkan. Ini jasanya Pak Andreas Nurmandala. Mendapat izin dari Kemenkumham bahwa semua LP yang ada warga binaan beragama Kristen wajib Senin, Rabu, Jumat ikut belajar. Hebat sekali, yang luar biasa ini. Ayo saudara, kita terus semangat menyatakan kasih Tuhan kepada semua orang. Justru saat orang-orang menyakiti kita dan kita bisa mengasihi mereka, itulah kasih yang luar biasa, yang dunia ini tunggu, yang dunia ini cari. Keren ya, kalau identitas ini akan nyata lewat hidup kita. Karena orang-orang yang menyakiti kita, kita balas balik dengan kasihnya yang luar biasa. Roma 12. Mulai ayat 17. Roma 12 mulai ayat 17. Inilah identitas yang luar biasa yang Tuhan sediakan buat kita semuanya. Roma 12 mulai ayat yang ke-17. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu yang luar biasa itu. Ya. Roma 12 mulai ayat yang ke-17. Ya. Bentar. Udah. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Ini perintah ya. Ini perintah. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Ini perintah.
Semua orang. Termasuk orang-orang yang rajin menyakiti kita. Termasuk orang-orang yang menjahati kita. Harus kita selalu baik. Ayat 18 ini indah sekali. Sedapat-dapatnya. Kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Sedapat-dapatnya. Jadi Tuhan minta kita yang aktif bertindak. Sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Mulai ayat ini Filipus pakai berapa terjemahan yang lain. Kita lihat. Terima kasih Bapak untuk mengajarkan hal-hal yang luar biasa ini. Ayat ini, jika mungkin, jika itu tergantung kepadamu, hiduplah dalam damai dengan semua orang. BIS-nya, Roma 12 ayat 18. Dari pihakmu, berusahalah sedapat mungkin untuk hidup damai dengan semua orang. Sedapat mungkin ya, TSI. Sedapat mungkin dari pihakmu, berusahalah untuk hidup damai dengan semua orang. Oh, terima kasih. Saudara, lihat perintah ini. Tuhan minta kepada kita bisa hidup berdamai dengan siapa saja. Ini identitas Tuhan Yesus yang paling nyolok. Yang tidak dimiliki oleh kelompok manapun juga. Ya. FIA-nya Filipus. Ayat 18 ini. FIA. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu yang luar biasa. Janganlah bertengkar dengan siapapun. Usahakanlah hidup dalam perdamaian dengan setiap orang. Ya, saya baca lagi terjemahan FIA ini. Janganlah bertengkar dengan siapapun. Jangan, saudara. Ya. Usahakanlah hidup dalam perdamaian dengan setiap orang. Oh, Bang Kinang harus keluar juga. Tuhan memberkati yang Bang Kinang. Karena tempatnya akan dipakai. Ayat 19. Ayat 19. Masih Roma. Pasal 12. Saudara-saudaraku yang kekasih. Janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan. Tetapi berilah tempat kepada murka Tuhan. Sebab ada tertulis. Pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan. Firman Yahweh. Ayat ini. Saudara-saudaraku yang kekasih. Janganlah kamu sendiri membalas dendam. Tetapi berilah tempat kepada murka Tuhan. Sebab ada tertulis. Pembalasan adalah hakku. Akulah yang akan membalasnya. Firman Yahweh. BIS, ya kita lihat BIS-nya. Ada yang usul ini dari Nabire. Sopir-sopir taksi yang kenal Tuhan lewat papi bisa dibuat satu grup WA. Ya, kalau dikumpulkan bisa jadi satu gereja. Enggak lah. Biar mereka ya jadi gereja WA ya. Oke, puji Tuhan ada yang usul itu. Dari Nabire. Iya. Oke. Oh, ada yang keluar lagi. Ya, harus keluar ya dari LP Palembang baru hadir. Puji Tuhan. Selamat ya. Oh, karena koneksi internet. Ya. Dengan mengasihi kita hidup dalam kegembiraan. Jika kita membenci, ini dari Andre. Dan menaruh rasa dengki, kita hanya akan mengalami penderitaan. Dan tidak ketenangan hati. Betul. PS. Saudara-saudaraku. Janganlah sekali-kali membalas dendam. Biarlah Tuhan yang menghukum. Sebab di dalam Alkitab tertulis, akulah yang membalas. Aku yang akan menghukumnya, kata Tuhan
Ya sudah, TSI-nya. Saudara-saudari yang saya kasih, janganlah membalas dendam kepada orang yang berbuat jahat kepadamu. Biarlah Tuhan yang membalas kejahatan orang itu dengan murkanya. Karena dalam firman Yahweh tertulis, hanya aku yang berhak memberikan hukuman. Setiap orang yang melakukan kejahatan, akulah yang akan membalasnya. Ya sudah, kalau memang itu yang mau Tuhan minta kepada kita, ya biar Tuhan, bukan kita yang harus membalasnya. Ada pertanyaan dari Siantar. Bagaimana supaya kita menjadi saluran kasih Bapa yang tidak terbatas, sedangkan kita terbatas. Terkadang lelah untuk mengasihi, apalagi kalau yang dikasih sering menyakiti. Nggak ada. Di dalam kasih, ya, di dalam kasih itu ada kekuatan yang luar biasa. Saya ulangi, di dalam kasih itu ada kekuatan yang luar biasa. 25 November yang lalu, saya diminta untuk memimpin sebuah acara pemakaman. 25 November yang lalu. Yang meninggal ini sahabat baik saya. 11 bulan dia menderita sakit komplikasi yang luar biasa. Pertama, pendarahan otak. Kedua, ada tumor jadi kanker di levernya. Kadar gulanya tinggi. Tulang-tulangnya mengalami kerapuhan. Dokter bilang sudah nggak ada. Oh maaf ya. Sebentar IG saya ternyata sudah terputus habis ini. Maaf saya. Ya, tunggu ya. Bentar. Sabar dulu. Oke, saya lanjutkan. Nah, yang gabung di IG yang sekarang ini sambungan. Karena IG itu cuma 60 menit. Jadi sore kalau ingin tahu, lihat yang sebelum ini. Baik. Nah, sahabat saya yang meninggal, dan saya memimpin pemakamannya tanggal 25 November yang lalu. 11 bulan dia secara fisik sakit. Dokter sudah bilang, ya itu dia kena serangan itu tanggal 4 Januari 2020, 5 Januari 2023. Tanggal 6-nya saya langsung kunjungan ke rumah sakit. Nah, kira-kira di bulan April, dokter sudah memberi vonis. Nggak akan panjang usianya. Karena kompleks sekali, komplikasinya sudah terlalu berat untuk dia tanggung. Kami bisa memberi obat-obat ya yang cukup, tapi fisiknya nggak bisa menerima. Ya, fisiknya nggak bisa menerima. Obat itu terlalu keras. Tapi kenapa saudara kita ini bisa bertahan sampai 11 bulan? Karena ada kasih, ada cinta yang begitu kuat yang dia rasakan. Dan kasih itu mendorong dia. Itu luar biasa. Ini kesaksian nyata, saudara. Wah, ini yang tanya tadi dari Siantar. Maka itu, kalau kasih itu nyata di hidup kita, maka saudara, keren.
Nggak ada kita nggak mampu mengasihi orang-orang yang menyakiti kita, nggak mampu. Ya, bagian terakhir. Jadi pasti mampu kita, karena kasih itu, cinta itu ada kekuatan yang luar biasa. Saya percaya banyak yang pernah mendengar kesaksian seperti ini. Orang itu sakit, tapi ada orang-orang yang sayang dia. Nah, kasih itu memberikan dia kekuatan, kesanggupan. Bagian terakhir. Kasih itu bukan sifatnya Tuhan. Bukan. Kasih itu dia sendiri. 1 Yohanes 4 ayat 8. 1 Yohanes 4 ayat yang ke-8. Ya, jadi kasih itu bukan sifat. Seperti garam itu asin, gula itu manis. Tapi tidak semua yang manis itu gula, tidak semua yang asin itu garam. Karena bisa dibuat artifisialnya, dibuat bukan palsunya ya, dengan cara lain. Tapi kalau kasih, itu bukan sifat. Ini, barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Tuhan. Sebab Tuhan, Papa kita itu, adalah kasih. Jadi bukan identitasnya, tiruannya. Terima kasih Sarbin. Kasih itu bukan, dari lapas mana sudah keluar juga, Metro, Tuhan memberkati ya. Nah, jadi kasih itu bukan sifat, bukan karakter, tapi Tuhan sendiri. Maka itu Tuhan itu adalah kasih. Jadi kasih itu pribadi, saudara, catat. Bukan benda, bukan barang. Kasih itu pribadi. Itulah Papa kita. Maka itu inilah identitas Yesus paling nyolok. Ayat 19. Ayat 19. Kita melihat. Kata Yohanes 4 ayat 19. Nah yuk kita temukan ini. Kemarin ibadah hari Minggu, Tuhan menyuruh saya untuk mengajarkan kebenaran ini. Kita mengasihi karena Tuhan lebih dulu mengasihi kita. Nah, kata mengasihi ini saya ganti istilah ya, yang belum dengar supaya tahu. Saudara pernah ngerti nggak? Ada kata kesetanan. Orang itu kesetanan. Dia kesetanan. Nanti kalau ada apa-apa kayak setan betul anak itu karena nakalnya. Nah, saya lupa tahun berapa. Roh Kudus tuh pernah mengingatkan saya. Kenapa sih kamu tuh nggak pernah mikir? Kalau kamu bisa berkata ada orang kesetanan, kenapa kamu nggak pernah mikir, dia itu ketuhanan, dia itu ketuhanan. Walaupun di telinga kita kedengarannya aneh, ketuhanan. Iya, gara-gara ada orang kesetanan. Seharusnya ada orang yang ketuhanan. Mudah-mudahan ngerti. Nah, apa itu ketuhanan? Ya sama seperti orang kesetanan. Kenapa disebut kesetanan? Karena dalam orang itu ada setan. Sehingga identitas setan nyata di orang itu. Maka kalau saudara dan saya ketuhanan, karena kasih itu hidup di dalam kita. Lagi sekali, siapa kasih itu? Tuhan sendiri. Maka kalau Tuhan hidup di dalam kita, maka kita ini pasti jadi ketuhanan semua. Bukan kesetanan lagi. Nah, maka itu kalau saya baca ayat 19 1 Yohanes 4. Kita mengasihi. Itu artinya yang kasih itu, si kasih itu ada di dalam kita. Kapan kita bisa ketuhanan? Kapan kita bisa mengasihi? Karena kasih itu lebih dulu menyatakan dirinya kepada kita. Luar biasa. Ada komen ini. Setan zaman sekarang takut kerasukan manusia. Waduh, ngeri sekali ini. Jelas ya saudara? Ayo, identitas ini harus dikenal oleh dunia. Kita saling mengasihi, saling mengampuni. Kita saling menerima satu dengan yang lain. Ayo semua kita jadi
ketuhanannya, bukan kesetanan karena kasih. Dalam bahasa Jawa, makasih Sarbin. Kita tresno marang Gusti, mergo Gusti wis nresnani kita luwe dhisik. Puji Tuhan. Kasih itu ada di dalam kita. Maka kalau kasih itu hidup di dalam kita, kita pasti menyatakan kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Kita belajar hal yang luar biasa yang Tuhan percayakan kepada kita. Ya, terima kasih Pak Filipus untuk memilihkan tema kita ini. Puji Tuhan.